Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, pemukiman kumuh dan padat masih menjadi masalah utama di ibu kota. Tinggal berhimpitan dan rawan kriminalitas telah menjadi keseharian, dan apakah solusi bagi warga agar bisa hidup lebih nyaman dan aman? Berikut liputannya untuk Anda. Kepadatan penduduk dan permukiman kumuh masih menjadi masalah bagi warga Jakarta. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, 174 RW di DKI Jakarta termasuk sebagai daerah kumuh. Salah satu kawasan di ibu kota yang merupakan permukiman kumuh adalah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Deretan rumah petak memadati jalan. Setiap rumah dengan ukuran 2x3 meter ditempati 10 penghuni. Jadi dengan luas yang tidak sampai 1 km persegi ini, kita dihuni sebanyak 44.000 orang yang tercatat. Itu belum termasuk kaum urban seperti orang yang bekerja di Johar Baru, kemudian juga kaum pengontrak dan lain sebagainya. Hal itu diperparah dengan adanya kaum-kaum pedagang yang banyak bermukim di sini. Pemerintah Provinsi DKI mendata kawasan kumuh terbanyak ada di Jakarta Barat. 67 RW di kawasan ini masih terbilang kumuh. Pemprov DKI Jakarta telah berupaya mencari solusi untuk memindahkan warga ke tempat tinggal yang lebih layak. Program terakhir yang sedang dikerjakan adalah pembangunan 300 unit rusun bersubsidi untuk warga miskin. Orang yang susah di Jakarta tetap akan ada sama kita sampai kiamat. Maka kita harus menyediakan 200-300 ribu unit rumah susun subsidi. Ini inkubator. Jadi yang belum mampu tinggal. Masa anaknya udah bisa kuliah, kesehatan ditanggung, transport ditanggung, sembako murah, bisa usaha. Masa 3 turunan nggak berhasil? Nah kita harap 2 turunan aja udah bisa berhasil pindah. Jadi ini tampung lagi buat orang pemula. Peningkatan jumlah rusun bersubsidi menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas hidup warga miskin. Namun hingga kini hanya sebagian kecil warga yang bersedia pindah. Kebanyakan mereka beralasan telah terbiasa tinggal di lokasi lama dan khawatir kehilangan mata pencaharian. Tim Liputan, Metro TV. Setiap warga berhak mendapatkan kesempatan mempunyai hunian rumah yang layak di ibu kota. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun merancang rencana menata perumahan bagi warga tidak mampu di kota Jakarta. Ya, Hamdan Al-Kafi, rekan kami akan membahasnya bersama para narasumber di kawasan Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat. Selamat pagi Alka. Alka, bisa Anda ceritakan langkah-langkah konkret dari Pemprov DKI Jakarta untuk solusi perumahan yang lebih layak bagi warga miskin di Jakarta, Alka? Ya, Widya dan Ade, seperti yang Anda lihat saat ini saya sedang ada di kawasan bantaran sungai tepatnya, tapi tidak terlihat ini bantaran sungai karena memang ini di gang sempit yang notabene ini sudah berhadap-hadapan satu sama lain, bangunan rumah yang hanya rumah petak kecil sekitar 2x3 dan kebanyakan rumah petak ini ditinggali oleh beberapa keluarga, 2-3 keluarga. Tepatnya ada di Kelurahan Kampung Rawa di Kecamatan Johar Baru dan ada di bantaran sungai atau Kali Sentong di Jakarta Pusat kali ini. Ini menggambarkan seperti apa betapa padatnya perumahan atau pemukiman yang ada di Jakarta. Ini merupakan salah satu RW dari ratusan RW yang ada di Jakarta yang tadi kita garis bawahi di paket pengantar tadi, merupakan salah satu dari sekian program pemerintah untuk terus memberdayakan kawasan pemukiman ini untuk bisa direlokasi agar bisa menjadi lebih tertata rapi. Dan saya akan langsung berbincang, ada Mas Yoga dan juga Mas Arifin di sini. Mas Yoga, ya. Di kelurahan ini Johar Baru, tadi saya sempat berbincang dengan warga, ada rumah petak sekitar ukuran 2x3 atau berapa gitu, ditinggali sampai 8 orang. Mas. Betul. 8 orang, mereka tidur pun susah, mungkin bisa gantian, begitu bangun mungkin baru bisa gantian untuk tidur. Perekonomian juga mereka pasti akan susah, fasilitas mereka juga akan susah. Seperti apa kondisi sebenarnya di
pemukiman Jakarta ini sebenarnya? Ya, kalau kita lihat dari khususnya kawasan Johar Baru, ini termasuk juga satu kawasan atau kelurahan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya di Jakarta. Rata-rata di sini antara 12 sampai dengan 14.000 orang per 1 kilometer. Per 1 kilometer 12 sampai 14.000 orang. Normalnya berapa? Padahal kalau menurut ketentuan dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, suatu kawasan yang ideal atau sehat itu maksimal dalam 1 kilometer itu hanya 5.000 orang. Nah, ini kan berarti lebih hampir 2,5 kali lipat dari batas ideal sebuah kawasan yang sehat. Nah, oleh karena itu di program pemerintah secara keseluruhan yaitu ada program namanya Kota Tanpa Kumuh sampai dengan tahun 2019. Itu program langsung dari pusat? Dari pusat, dan awal bulan ini pun sebenarnya Pemprov DKI diwakili oleh Pak Jarod menyatakan bahwa untuk 3 tahun ke depan sampai 2019 Pemda DKI berkomitmen sebenarnya untuk menata ulang kawasan-kawasan kumuh yang ada di Solusinya Jakarta. dengan menata ulang seperti apa salah satunya? Ya, kalau kita merunut ke Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, itu disebutkan ada 8 sebenarnya. Ada 8 indikator suatu kawasan tadi dikatakan kumuh, Mas. Nah, dari situ kita bisa tahu nanti apa yang akan dilakukan. Nah, dari 8 ini mulai dari kita bisa lihat umpamanya mulai dari infrastruktur jalannya, kemudian saluran airnya, kemudian sanitasinya, akses air bersihnya, kondisi bangunan rumahnya, kemudian jalur evakuasi kalau ada bencana seperti kebakaran umpamanya, terus kemudian kondisi dari per rumahnya sendiri bagaimana, kemudian juga tingkat kepadatannya sampai Anda dengan melihat pekerjaan ruang kawasan publik. ini seperti apa? Harus Ya. seyogyanya seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari situ jelas untuk kawasan Johar ini salah satu kawasan yang menjadi prioritas untuk penataan kawasan kumuhnya. di relokasi semacam itu ya? Nah, ada 3 sebenarnya yang disarankan sebenarnya untuk solusinya tadi ya. Satu adalah melakukan pemugaran. Pemugaran itu untuk bangunan-bangunan yang dikatakan tadi tidak perlu dirombak, tetapi cukup ditata dengan baik. Jadi tergantung tingkat kekumuhannya. Kemudian yang kedua adalah peremajaan kawasan. Nah, peremajaan kawasan sebenarnya kalau kita bicara urban kalau dalam konteks urban seperti Johar Baru ini sebenarnya masih bisa dikatakan peremajaan kawasan. Artinya tingkat kepadatannya dikurangi, tetapi bisa dioptimalkan menjadi ke hunian vertikal. Atau yang ketiga, kalau kondisinya ini termasuk kondisi rawan banjir atau rawan kebakaran, maka bisa dilakukan namanya penataan atau pemukiman kembali. Ya. Mas Arifin, tadi salah satu solusinya adalah hunian vertikal. Memungkinkankah warga di sini untuk direlokasi ke hunian vertikal? Iya, ya, sebenarnya kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, ya, Di memberikan sini juga? pemahaman pada warga. Iya. Sejak kapan aja itu? Beberapa bulan belakangan ini sudah sering ya, sudah Dihimbau wali mereka kotanya untuk langsung pindah. ya, Pak Wali Kota Jakarta Pusat. Kemudian kami juga sudah melakukan itu, Pak Camat, Pak Lurah, ya. Kendalanya? Untuk ya memang kendalanya yang pertama masyarakat dari aspek kultur ya, budayanya ya. Bahwa mungkin mereka masih lebih happy tinggal seperti saat ini ya di perumahan-perumahan yang Sudah ada diberi prospek begini. pengertian bahwa risikonya seperti Ya, apa? sudah kita sampaikan. Bahkan Pak Gubernur sampaikan begini, kalau warga yang ada di Johar Baru atau kawasan-kawasan yang padat seperti ini bisa berbagi dengan kita bangun di tanah mereka, ya, kita bangun dalam bentuk vertikal. Kemudian mereka kita Di berikan tanah mereka sendiri? Iya, Berarti di konteksnya peremajaan kawasan. Iya, peremajaan kawasan. Kawasan, ya. Karena permasalahan ketika kita relokasi, warga awal sekitar kemudian kita relokasi ke tempat yang lebih jauh, Iya. itu akan menjadi masalah. Iya, Karena mereka masalah-masalahnya mata banyak pencariannya di tuntutannya, situ, selama ini memang lingkungan tinggalnya mereka di situ, keluarganya, familinya semua ada di situ. Perekonomian masih Kita tetap dipisahkan berupaya. dari tempat asalnya, kita mencabut akar mereka, tempat tinggal mereka. Maka kita ada peremajaan kawasan tadi yang tadi Pak Yoga katakan. Nah, kita akan berikan misalnya kita bangun di tempat mereka. Kemudian kita kalau tanahnya mereka awalnya misalnya 50 meter, kita akan berikan 1,5-nya atau 2 kalinya dari luasan tanah mereka. Tanah itu langsung dikalkulasikan? Iya, Otomatis kita mereka hitung. legal Nah, jadi tinggal di mereka sini nanti ya? dapat unitnya, dapat unit rumah susunnya itu lebih dari apa yang pada tanah awalnya. Kalau dia tanahnya 50, kita berikan misalnya sampai 100 meter. Kalau dalam satu unit rusun itu 30, berarti dia dapat 3 unit. Gitu. Ini kita coba tawarkan salah satu solusi. Jadi gini Mas, itu. yang dikatakan peremajaan kawasan tadi, dengan kondisi seperti ini kan pilihan paling ideal adalah menata kawasan sini sebenarnya. Saya rasa Itu juga yang paling ideal paling daripada ideal. relokasi. Kalau relokasi kita membutuhkan biaya kos sosial yang lebih tinggi ya. Tadi dikatakan oleh Pak Arifin tadi soal bagaimana memindahkan orang satu kawasan ke tempat lain tidak begitu mudah sebenarnya. Nah, persoalan utamanya adalah kita perlu melakukan transformasi budaya yang disebut
rekayasa sosial. Bagaimana kebiasaan orang tinggal di rumah tapak untuk pindah ke hunian vertikal ini juga PR sendiri ini ya. Jadi makanya dikatakan Pak Arifin tadi kenapa orang juga masih sulit untuk pindah ke situ karena kita tidak punya semacam transformasi budaya untuk belajar tinggal di hunian vertikal. Itu PR tersendiri Mas Arifin. Ya, itu PR sendiri satu. Kemudian yang kedua adalah dalam peremajaan kawasan ini sebenarnya kita sudah bisa menggambarkan sebenarnya akan dijadikan kawasan seperti ini apa? Apakah berupa kampung susun ataukah berupa rumah susun gitu kan? Karena ini akan memberikan pilihan-pilihan kepada warga dengan segala keterbatasan lahan yang ada di kawasan Johar Baru yang begitu padat ini. Oke, Mas Yoga dan Mas Arifin, kita akan kembali berbincang tentang hal ini. Ya. Namun kita akan kembali untuk Anda usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.